Panah asmara berujung petaka. Seorang perempuan di Bumi Parahyangan alami tindakan sadis mulai dari penyekapan hingga penyiksaan. Pelakunya tak lain adalah kekasihnya sendiri yang telah merenggut korban dari dekapan keluarga, namun justru memperlakukannya tak selayaknya manusia. Penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan selama bertahun-tahun seolah membuka mata bahwa hubungan asmara harus tetap didasari pada sebuah logika. Lalu apa sesungguhnya motif tersangka yang tega menyekap hingga menyiksa kekasihnya sendiri dengan cara yang sangat tidak manusiawi? Inilah episode ke-78 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari tempat kejadian perkara di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekali saya lagi bahagia lagi dan saya lagi senang karena dia sudah tertangkap. Saya ini dia dihukum seberat mungkin. Ya dia ngerasain apa yang saya rasain. Saya tiba di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, di mana wilayah ini, saudara, belakangan menjadi pusat perhatian publik usai terungkap kasus penyekapan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh seorang pria kepada kekasihnya dalam kurun waktu bertahun-tahun. Dan saya akan tunjukkan, saudara, bangunan berwarna biru dan di garis polisi itu adalah indekos yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat untuk kemudian melakukan aktivitas biadab, penyekapan dan juga penyiksaan. Ada informasi kalau tetangga kosan atau mungkin penjaga pernah mendengar suara benturan keras dari dalam kamar ini. Sering sih itu suara benturan dari tembok lah, kayak benturan gini dari tembok tuh sering. Kang Reza pernah melihat kondisi dalam? Pernah ya banyak sampah, banyak baju-baju yang kotor, baunya juga nggak enak lah. Ke atap itu, atapnya ada bekas bercak darah gitu. Di sini berantakan, gitu kan. Berantakan, di sini banyak sampah. Tadi ada bercak darah di atap itu, atap ini? Atap ini kayak gini. Tersangka memukul korban, menempatkan korban di kamar kos, dikunci dari luar, dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin? Banyak kok teman-temannya di kantor yang diancam sama si pelaku kan. Diancam seperti? Ada yang bilang hati-hati aja, dimarahin sama si pelaku. Padahal yang mengatakan hati-hati itu juga sebenarnya perempuan. Sebuah relasi itu kemudian sering jadi tidak sehat. Relasi yang memiliki kekuasaan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Ketika dalam proses penguasaan tadi terjadi tidak hanya manipulasi, tetapi model grooming pada pola kekerasan lain itu juga mungkin terjadi. Saya tiba di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, di mana wilayah ini, saudara, belakangan menjadi pusat perhatian publik usai terungkap kasus penyekapan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh seorang pria kepada kekasihnya dalam kurun waktu bertahun-tahun. Pria yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat juga sebelumnya diduga merenggut sang gadis dari dekapan keluarga. Terungkapnya kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat kepada kekasihnya berinisial YTR bermula pada 9 Juni 2026. Usai 2 tahun lakukan penyekapan dan penganiayaan berat kepada korban YTR, tersangka Taufik Hidayat tiba-tiba meminta bantuan penjaga indekos untuk membantu mengantar korban ke rumah sakit. Sempat dibawa ke RSUD Ujung Berung, Bandung, korban dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin karena alami luka yang teramat serius.
Penjaga indekos yang syok melihat kondisi korban sempat bertikai dengan tersangka Taufik Hidayat yang lantas melarikan diri dan meninggalkan korban di rumah sakit. Sebelumnya Taufik juga memberikan keterangan palsu kepada penjaga indekos dan dokter terkait luka serius yang diderita korban. Lalu pada 10 Juni 2026, keluarga yang telah mencari keberadaan korban selama kurang lebih 2 tahun mendapat telepon misterius yang menyebut korban YTR berada di rumah sakit karena alami kecelakaan. Setibanya di rumah sakit, keluarga dibuat terkejut dengan kondisi wajah korban yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya dan alami luka di berbagai bagian tubuh. Menanggapi kecurigaan yang muncul, pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada polisi atas dugaan penyekapan dan penganiayaan berat. 11 hari berselang atau tepatnya pada 23 Juni 2026, Polda Jawa Barat meringkus tersangka Taufik Hidayat di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat 4 lokasi penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat kepada korban. Lokasi terakhir di Desa Cilunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi pembuka tabir tindakan biadab yang dilakukan oleh Taufik Hidayat kepada kekasihnya sendiri. Setelah tiba di gang masjid, tepatnya Kampung Cijambe RW 07 Desa Cilunuk yang menjadi lokasi dari indekos atau tempat kejadian perkara dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat kepada korban berinisial YTR. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa situasi dari indekos ataupun TKP penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka, karena informasi yang saya peroleh bahwa jarak untuk masuk ke dalam dari jalan raya hanya berkisar kurang lebih 30 meter. Dan bisa dilihat ya, ruas jalan ini memang tidak terlalu besar. Tadi kami pantau hanya dapat dimasuki oleh 1 kendaraan mobil ketika melintas, dan memang cukup banyak digunakan oleh masyarakat untuk berlalu lalang, khususnya yang menggunakan sepeda motor. Dan saya akan tunjukkan, saudara, bangunan berwarna biru dan di garis polisi itu adalah indekos yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 bulan terakhir untuk kemudian melakukan aktivitas biadab, penyekapan dan juga penyiksaan. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa situasinya. Karena memang setelah polisi melakukan olah TKP ya, selain di garis polisi nampak juga aktivitas dari indekos ini terlihat sepi. Di sebelahnya ini ada bangunan juga ya. Tapi kalau saya lagi, memang ini dekat dengan sawah, tetapi memang jalan yang tadi saya lalui tidak terlalu jauh ya. Dan berada persis di depan dari SUTT. Saluran udara bertegangan tinggi. Oke, dan ini adalah situasinya, saudara. Bisa lihat ya, masih dipasang garis polisi, dan bagian dalam adalah kamar yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR dalam 3 bulan terakhir. Dan sebelumnya, saudara, saya akan tayangkan visual yang memperlihatkan kondisi dalam dari kamar yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR, di mana saat itu polisi sudah membuka pintu kamar ini dan melihat situasinya. Tetapi mohon maaf, memang kondisinya saat itu bisa dikatakan bahwa sangat berantakan, bahkan mungkin tidak layak untuk kemudian ditempati oleh manusia. Lalu pertanyaannya, saudara, tindakan biadab apa yang kemudian dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat di kamar ini yang kemudian sudah disegel oleh garis polisi? Saya akan tanyakan secara langsung kepada penjaga indekos yang juga sekaligus orang yang mengantar
korban YTR ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan Kang Reza. Kang Reza, Ya. terima kasih untuk waktunya, Kang. Mungkin bisa digambarkan, Kang, pertama kali Kang Reza bertemu dengan tersangka Taufik Hidayat dan korban YTR di sini, itu ceritanya seperti apa? Awalnya kan datang berdua kan, mau kos, terus si istrinya di situ nunggu di gerbang parkiran. Si Taufiknya ke sini bilang mau kos, bilangnya paling lama juga sebulan 2 bulan mau kosnya katanya. Oke. Di awal juga udah bilang bahwa istrinya tuh sakit katanya kan. Dia kos di sini tuh katanya biar deket kunjungan kan, dia kerjanya kan di leasing kan. Oke. Dari awal mulai pas datang juga kan si istrinya tuh nggak bisa apa-apa, cuma nunggu di motor gitu kan. Nunggu di motor? Ya. Artinya yang masuk ke sini hanya tersangka Taufik Hidayat. Cuma tersangka si Taufik Hidayat yang ke sini masuk. Untuk lokasi korban YTR menunggu itu di mana, Kang? Di situ, di pas gerbang parkiran. Nah, Di sebelah sana? ya sebelah sana nunggu gitu Oke. kan. Oh, karena ini masih bangunan yang sama dengan Indokos ya? Ya. Oke. Di sini nunggu, kita sapa tuh, Neng tunggunya di dalam aja tuh, lagi ngobrol dulu si A-nya, dia nggak nyaut. Tidak nyaut sama sekali? Tidak nyaut sama sekali, coba megang gitu di motor pegangan. Apakah terlihat, mohon maaf, wajah dari korban YTR saat itu? Nggak pernah kelihatan, nah, karena pakainya pakai masker kan, pakai masker terus pakai helm full face. Terus ditanya juga nggak jawab itu waktu itu kan. Setelah itu, Nah dia tuh masuk kamar, ke sini kan, sempat mengecek kamar mana mungkin yang mau dipilih? udah langsung aja dia nunjuk kamar yang itu. Langsung menunjuk? Nunjuk aja kamar yang itu di depan tuh, kan ada gerbang kecil tuh biar langsung keluar, bisa bebas, kalau keluar tuh gampang katanya. Kita akan coba lihat ya dari area yang masih berada di luar garis polisi ya? Iya. Oke. Nah lewatnya ke sini kan, nah kena apa? Dari awal juga kan pas masuknya si korban tuh sama si Taufik tuh masuk ke kamarnya juga udah dipapa, karena udah gak bisa lihat, udah dalam keadaan seperti itu. Artinya pertama, tersangka Taufik Hidayat ini langsung memilih kamar ini ya? Ya yang itu. Kamar yang depannya persis ada akses pintu masuk? Ya. Oke. Setelah itu dipapanya? Dipapanya sama si Taufik ke dalam, langsung masuk kamar, gak dibuka helmnya kan, langsung dibukanya di dalam, jadi nggak tahu wajahnya kayak gimana, nggak tahu awalnya juga. Mohon maaf, tapi untuk orang yang kemudian akan ngkos di sini, Kang, Ya. apakah mungkin perlu melampirkan surat-surat, karena informasinya tersangka Taufik Hidayat ini mengaku adalah suami ya? Ya, dari suami korban istri. YTR? Ya, bisa jadi aturan di kosan tuh gini, kalau misalnya benar ada ikatan suami istri, harus ada buku nikahnya gitu kan. Akhirnya dia ngasihin KTP dulu, bahwa dia tuh ada KTP si Taufik sama YTR dikasihin kan, difotoin lewat WhatsApp. Nah cuma kalau misalnya untuk buku nikah dia justru janji-janji gitu kan, ngejanjiin, cuman sampai sekarang juga belum keterima apa bukti buku nikahnya itu. Tapi status di KTP-nya? Udah kawin, udah nikah, Sudah menikah tapi buku nikahnya belum keterima, belum diberikan ke Kang Reza? belum. Bahkan sampai dengan saat ini? Sampai saat ini belum. Saya akan coba gambarkan lagi, artinya ini kamar yang dipilih secara langsung ya? Ya. Oleh tersangka Taufik Hidayat, dan yang menarik adalah apakah ini sudah ada gelagat mencurigakan atau mungkin ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh tersangka karena memilih kamar yang persis di depannya ada akses pintu masuk. Bisa diakses oleh semua penghuni kos? Ini Ya. kalau malam bisa kalau pas waktu dibuka bisa. Nah yang ujung tuh pindah karena ada cekcok, pernah ada cekcok tuh sama si tersangka. Pernah ada cekcok? Ada cekcok. Ceritanya? Ceritanya kan dia tuh lewat, nggak permisi, sekali 2 kali. Makanya yang ketiga tuh dia tuh komplain kan, bilang, Om itu yang ujung kalau misalnya pas lewat tuh suka nggak permisi. Omongin lah, kasih tahu, jangan gitulah, jaga tata. Ya terlah, sama Om dibilangin gitu kan. Iya. Habis itu karena dia tuh ketakutan sampai pindah kosan. Ketakutan? Mohon maaf, ketakutannya ini karena ada ancaman mungkin? Nggak ancaman sih, cuman waktu pas dia nyamperin gitu kan, bawa batu kan, dia itu ketakutan. Apakah mungkin ada kejanggalan-kejanggalan lainnya, Kang, melihat aktivitas dari tersangka Taufik Hidayat termasuk juga korban YTR selama tinggal di indekos ini? Ada sih, cuman pas kalau malam pas dia pulang kunjungan kan awalnya biasa rutin kan, beraktivitas biasa. Cuman kesini-sini tuh kadang ada terus di sini, nggak kemana-mana, jarang, walaupun suka sekali-kali kunjungan juga, jarang kunjungannya tuh jarang gitu kan. Tapi memang kacanya ini dari luar tidak bisa dilihat ya sebenarnya ya, ke dalam. Udah buram. Oke, untuk aktivitas dari tersangka tadi sudah disampaikan, tapi bagaimana aktivitas dari korban YTR? Dari awal pas kerja juga nggak pernah kelihatan keluar. Tidak pernah keluar sama sekali? Sama sekali, makanya
saya selaku penjaga kos ngambil tindakan kan, otomatis takutnya ada apa-apa atau gimana kan, namanya orang sakit gak pernah keluar kan ditanya kan. Oke, ada informasi kalau, koreksi kalau saya salah Kang, tapi Ya. tetangga kosan atau mungkin penjaga Ya. pernah mendengar suara benturan keras dari dalam kamar ini. Sering sih itu suara benturan dari tembok lah, kayak benturan gini dari tembok tuh sering. Ke belakang juga sering kedengaran, apalagi ke pinggir sebelah kiri atau sebelah kanan ya pasti gitu kan, udah jelas. Kang Reza pernah mendengar itu? Makanya ditanyain kenapa, ada apa itu di kamar suka ada benturan tembok tuh kenapa? Ya aslinya si Taufik itu bilangnya kalau misalnya lagi pusing gitu kan, lagi banyak masalah suka mukulin tembok. Ketika polisi pertama kali membuka kamar ini, Ya. ada video yang memperlihatkan sangat berantakan, Kang. Ya. Kondisinya sangat berantakan, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak layak sebenarnya dihuni. Ya. Kang Reza pernah melihat kondisi dalam? Pernah ya, berantakan gitu kan. Seperti apa, Kang? Mungkin bisa Banyak diceritakan? sampah, banyak baju-baju yang kotor gitu kan, banyak berantakan lah pokoknya. Baunya juga nggak enak lah. Banyak sampah? Banyak sampahnya juga gitu kan. Ke atap itu, atapnya ada bekas bercak darah. Boleh mungkin untuk visualisasi gambaran penjelasan dari Kang Reza tadi, boleh saya melihat salah satu kamar di sini? Boleh, silakan. Ya. Saya dan Kang Reza akan coba lihat ya salah satu kamar yang ada di sini. Oke, ini kamarnya ya. Ya. Bentuknya persis sama dengan kamar yang Ya. ditempati tersangka ya. Ya. Oke, saya izin masuk ya, Kang? Ya, silakan. Oke, ini luasnya Ini 2,5 ke 2,5. 2,5 kali 2,5 Ya. meter. Ya. Dan ini ada kamar mandi ya. Ya, kamar mandi dalam. Dan kamar tersangka Taufik Hidayat termasuk juga korban ITR persis seperti ini. Ya, persis sama, satu ukuran. Mendapat kasur, Ya. ini juga. Lemari. Ya. Oke. Saat itu mungkin kondisinya bisa digambarkan lagi seperti apa, Kang, kurang lebih? Di sini berantakan. Itu kan berantakan, di sini banyak sampah. Sampah makanan atau sampah? Ya, ada baju bekas gitu kan. Cuma kalau misalnya yang penuh darah tuh udah dibawa sama polisi sih buat barang bukti. Ada tuh baju. Pakaiannya ya? Pakaiannya. Pakaiannya juga artinya penuh darah juga? Ada yang banyak darahnya, terus tisu yang banyak darah ada. Udah diamanin sama polisi. Artinya yang disebut Kang Reza tadi ada bercak darah di atap itu, atap seperti ini? Atap seperti ini, kayak gini. Ada bercak darah di atas. Saya izin tunjukkan kamar mandinya ya. Ini salah satu contoh ya, kamar mandi yang ada di indekos ini dan bentuknya sama ya, Kang ya? Iya, sama. Sama seperti kamar yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban ITR. Ada informasi juga bahwa korban ini bahkan tidak tidur di sini, tapi diminta untuk tidur di kamar mandi oleh tersangka. Kang Reza mendengar informasi itu? Kurang tahu sih soal itu, nggak pernah mendengar sih. Kurang tahu soal itu. Tapi artinya kalau memang ada seseorang yang tidur di sini, bisa dilihat ya? Nggak cukup lah, nggak bakalan muat. Sangat tidak cukup ya, karena kecil sekali. Kecil. Nggak muat. Waktu 2 tahun 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, sama dia teh disiksa lagi. Jadi saya teh kayak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Saya kayaknya dia dihukum seberat mungkin. Ya dia ngerasain apa yang saya rasain. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin?